Assalamualaikum, halo bro, ketemu lagi di channel Tukura TV. Mohon maaf ya, selama dari habis lebaran ini saya belum bikin video nih. Saya selingin dulu video tentang pompa pendorong kelas 90 watt dan 100 watt. Bedanya apa sih? Atau kita lihat dari speknya dulu ya. Kalau ini kan 90 watt, ini 0,09 kilowatt, ini speednya 2900 rpm, ini 2860, kurang lebih sama lah ya. Nah, ini adalah power 100 watt, ini 90 watt. Nah, ini Qmax 16 liter. Ini Qmax-nya adalah berarti 18 liter. Lebih tinggi yang 90 watt. Agak aneh sih. 90 watt Qmax-nya lebih besar, atau namanya flow-nya, flow maksimumnya lebih besar. Nah, sekarang kita lihat Hmax atau ketinggian maksimum yang biasa diangkat. Ini 15 meter, di sini Hmax-nya 12 meter. Ini benar ya, ketinggiannya lebih rendah dibanding 15 meter. Nah, seperti itu. Nah, ini tapi section mark-nya 8 meter, ini nggak tahu ya. Kalau frekuensinya sama-sama 50 Hz. Nah, voltage-nya sama. C-nya nggak terlalu ini ya. Terus kemudian ini ya, IP44. Ini IP4 itu adalah splash ya. Splash ini artinya dia ketahan terhadap percikan-percikan air. Nah, ini seri 4 belakangnya. Ini IP-nya 54, cuma beda di depannya aja materialnya. Jadi sama-sama tahan percikan air. Jadi pompa seperti ini jangan dihujan-hujankan ya, hanya boleh ceprat-ceprat air tapi nggak boleh dihujankan. Nah, ini akan uji berapa sih flow yang didapat, efektif nggak buat pendorong shower ataupun buat pendorong keran ataupun mesin cuci seperti itu. Kita akan lihat juga tekanannya dan flow-nya. Dan dayanya real bener nggak? Nah, kita akan ukur. Pertama, kita punya air itu dari keran masuk ke sini. Air kita itu nggak kencang karena kerannya ini torennya 9 meter dan jauhnya udah banyak ya. Kita coba ukur aja langsung ya. Itu sudah terbuka. Ini kita akan buka kerannya dari sini. Nah, ini stopnya. Kemudian kita buka kerannya ya. Nah, seperti itu. Ini adalah air langsung dari keran tanpa melalui pendorong. Nah, kita lihat flow-nya ini adalah 2,8. 2,8 ini tanpa pendorong. Tekanannya 0 ya karena kita buka. Kalau kita tutup pun tekanan airnya naik cuma paling 1 PSI kali ya, kecil sekali ya. Ini kita lagi. Nah, sekarang kita akan nyalakan pendorongnya. Nah, kita tutup juga, kita nyalakan ya. Nah, ini kan dia belum hidup ya karena kita pakai flow switch. Jadi dia akan ada otomatis ketika dia hidup ataupun mati berdasarkan adanya aliran. Kelemahan flow switch, kalau aliran airnya terlalu kecil dia nggak mau hidup. Nah, kita coba seperti ini ya. Dia nggak hidup nih segini ya. Kalau misalnya kita kecilin lagi, nah segini dia nggak mau hidup. Nah, kita buka ya, open ya. Nah, itu dia nyala. Nah, flow-nya kita lihat naik ya, jadi 5 LPM ya. Dari 2,8 menjadi 5 LPM. Artinya dia bagus ya, menaikkan 2 kali lipat flow-nya dari 2 LPM menjadi 2,8 LPM menjadi 5 LPM. Memang di keran udah kelihatan nyata lebih deras nggak ya? Nah, oke, kalau gitu kita coba pakai shower ya. Ini showernya udah saya sambungkan ke sini ya. Kita akan buka dari sini aja dulu, misalnya kita biar nggak terlalu becek-becek ya. Nah, ini adalah kita matikan dulu ya. Nah, ini adalah shower tanpa pendorong ya. Nah, itu flow-nya 2,3. Nih, seperti ini. Dia nggak bisa naik ya. Nah, kalau kita hadapkan ke bawah seperti itu. Mungkin kurang puas ya, kita akan nyalakan pendorongnya. Nah itu hasilnya flow-nya jadi 4,3. Nah, kita akan coba ke sini ya. Nih adalah ketinggiannya. Nah, kalau kita matikan pendorongnya, nah kita matikan seperti itu. Dia nggak kuat. Ketika kita nyalakan, otomatisnya dia akan bagus ya. Nah, kalau ngadep ke sini, kita matikan coba ya. Nah, tuh seperti itu. Tanpa pendorong kita nyalakan. Ini yang 90 watt. Ingat ya, 90 watt. Ini flow-nya 4,23. Kira-kira nanti kita lihat dayanya sekarang. Ketika running ini adalah sekarang dayanya 95 watt. Sedikit lebih dari 90 watt ya, tapi masih ditoleransi ya. Ini kalau kita matikan kerannya misalnya. Kalau kita pakai dari kerannya ya misalnya. Nah, itu berapa watt tuh? Sama ya, 93 watt, turun dikit. Nah, tapi dalam hal ini masih kita toleransi. Jadi 90 naik ke 90.
3 watt. Nah, seperti itu dia akan auto cut off sendiri. Jadi pendorong seperti ini nih cocok buat di mana sih? Ini cocok buat 1-2 keran aja. Jadi 1 keran aja atau 2 keran. Jadi pendorong mini. Jadi kayak misalnya buat mesin cuci, 1 shower atau 2 shower yang pakainya bergantian. Coba kalau kita nyalakan 2 keran ya, showernya kita nyalakan. Nih, shower kita nyalakan ya. Ini kerannya kita nyalakan nih. Pertama, kemudian showernya kita nyalakan juga. Nah, tuh ternyata nggak mampu showernya. Powernya nggak mampu ya. Jadi nggak kebagian. Coba keran kita matikan. Nah, gitu. Jadi ketika showernya kita nyalakan tapi pompa kerannya kita nyalakan, dia nggak kebagian. Artinya cuma buat mampu 1 aja. Jadi 1. Nah, tipe-tipe shower itu juga beda-beda ya. Kalau misalnya kita pakai shower yang model gini nih, cocok nggak ya? Kita lihat aja ya. Nah, ini kita matikan. Kita akan pindahkan ke shower itu. Nah, ini supaya kita gampang aja. Kita hidupkan ya. Nah, kita hidupkan. Ini sudah nyala. Mana yang belum? Ini belum. Nah, tuh. Ini showernya seperti ini. Lumayan rain flow-nya. Cuma kurang deras banget lah. Ini flow-nya sekitar 4,3. Tapi nanti kalau kita misalnya matikan, nih, pelan-pelan ya, tangannya basah. Ini flow-nya cuma 2 LPM. Jadi ini kayak kurang apa ya, hujannya kurang ya, pasti kalau buat mandi kayak gini kurang inilah. Sangat kurang puas dan ya nggak sabar lah mandinya gini. Ya, mungkin harus dinyalakan. Nah, ini agak-agak takut-takutnya terus basah tangan saya. Nah, seperti ini udah lumayan. Dengan flow yang sekitar 4,3 LPM ini lumayan. Oke, ya kan segitu. Nah, kita matikan, dia otomatis cut off. Nah, itu sudah disimak ya. Ini yang 90 watt. Sekarang kita akan ganti yang 100 watt. Ini dayanya lebih gede. Cuma memang belakangan ini saya cek yang 90 watt itu udah jarang, yang masuk lagi itu 100 watt. Makanya kita akan compare ya. Kita akan matikan dulu. Kita akan pindah. Oke, sekarang sambungannya sudah saya salurkan ke yang 100 watt. 100 watt, pompa yang atas. 100 watt. Kalau saya lebih suka ini, tapi ini kita coba lihat aja hasilnya seperti apa ya. Oke, sekarang kita mulai dari keran ini. Nah, kita matikan dulu ya tanpa kita keran ini. Tuh, kalau misalnya alirannya tanpa pendorong, flow-nya 2,8 ya, sama lah ya. Karena tadi sama ya, 2,8 sekian lah. Coba kita nyalakan ya. Tuh. Hasilnya sama ya, 5, sekian, 4,9, 5,0. Artinya atas sama bawah ini pendorong hasilnya sama seperti ini. Kita matikan. Dia auto cut off sendiri. Mati. Oke, normal berjalan dengan otomatisnya berjalan. Oke, sekarang kita coba lihat dayanya ya. Kalau ketika kita buka ini, dayanya berapa? Ini kita 98,9. Memang beda dikit ya. Tadi kan 95, ini kan 99 lah ya, 99. Bedanya cuma watt, nggak terlalu signifikan bedanya, walaupun ini 90 watt, 100 watt. Tapi ternyata bedanya sama. Tekanannya kalau dalam posisi seperti ini nih 0 ya. Kita buka tutup, dia naik dikit. Nah, naik dikit terus mati. Jadi pompa-pompa seperti ini tekanannya paling 10 PSI. Coba kalau kita ukur tekanan tuh kita paksa hidup gini. Nah, ini dia cuma di situ sekitar 10-15 PSI aja. Seperti itu. Dia kalau nggak otomatis nggak kerja, dia sekitar segitu. Nah, sekarang kita akan uji dengan shower ya. Kerannya kita buka, ini kita buka. Ini kan nutup ya. Kita buka yang ini. Nah, pertama kita matikan, ini mati ya, kondisinya mati. Ini flow-nya sekitar 2 LPM. 2 LPM itu segini kalau buat mandi ya, sama ya kayak tadi. Ini pompa kondisinya belum nyala. Coba nanti saya nyalakan. Ini kita nyalakan ya. Tes. Nah, nyala tuh. Ini dalam posisi otomatis pompanya. Jadi ada posisi 1 itu pompa manual, artinya pompa kita pastikan nyala. Nah, ini flow-nya 4,2. Menurut saya kurang lebihnya 98%-nya sama ya antara pompa A dan B. Ya, ini cuma beda 95 watt, ini 98 watt. Ini kondisi otomatis. Kalau saya tutup misalnya kerannya. Nah, ini
dia akan otomatis mati. Seperti itu. Bagaimana kalau shower yang satu lagi yang tadi? Kayak apa bandingannya? Kita coba lihat lagi. Nih, showernya kepalanya bagus juga ini kan. Kita coba berocok ke bawah. Oke, kita nyalakan. Nah, ini posisi kita dari posisi yang belum pakai pendorong dulu ya. Ini tanpa pendorong segitu. Kalau kita balik itu segini, kecil banget. Ini tanpa pendorong. Agak mendingan ya dari tadi ini. 2,3 ya tanpa pendorong. Nah, 2, nah tuh masih agak semertanya. Jadi kayak itu makin turun gini ya. Kalau kita miringin gini akan dapat lah ya. Ini 2,3. Tapi kalau giniin, tapi kayaknya sedikit lebih gerujuk-gerujuk doang. Jadi gitu. Nah, sekarang kita 2,3, flownya 2,2, 2,3. Nah, kita nyalakan. Tuh jadi segini. Kita ngawur lah. Flownya dari 4,20. Sama lah ya. Nah, dayanya itu kita bisa lihat ya dengan tekanan itu 100 watt. Sesuai ya. Kalau dia agak ada tahanan dikit, dia memang kerjanya di 100 watt. Nah, ke sana nih kelihatannya. Sebenarnya kalau kita matikan nih segini nih kalau nggak ada pakai pendorong. Kalau kita nyalakan nih pendorong shower. Bisa juga buat mesin cuci otomatis karena dia udah flow otomatis nih ya. Dia tidak menekan tinggi karena ini tekanannya rendah, sekitar 5 LPM aja. Jadi kalau kita matikan gini, dia otomatis mati. Tapi kalau kita mau paksa, ini kan posisinya 3 ya, 0 dia off, 1 tuh nyala terus. Kita paksa tuh tekanannya cuma 10 PSI aja. Jadi sekitar 1 bar ya. Kita 1 bar. Nah, itu seperti itu. Nah, seperti itu. Jadi pada kesimpulannya, sebenarnya pompa yang 100 watt dan 90 watt ini identik sama. Beda lebih panjang nih yang 90 watt, motornya lebih panjang dikit, tapi mungkin ini lebih gemuk dikit ya. Nah, seperti itu. Secara material hampir sama, tapi ini lebih halus dikit, Jadi dayanya lebih besar ini 5% ya, kira-kira 5%. Karena 95, ini 100 watt. Ini 90, di realnya 95, ini 100 watt. Jadi perbedaannya sangat sedikit dan hasilnya ya susu sama lah, hampir sama lah. Nah, kalau dibanding pompa DC, perbedaannya apa? Kalau pompa DC kan tekanan bisa sampai 70 PSI, 80 PSI tergantung setting cut off-nya. Tapi flow-nya juga sekitar 3-4 LPM. Cuma ini suaranya halus pastinya karena dia pakai impeller yang kayak apa ya? Jadi gitulah impellernya halus, jadinya dia nggak berisik. Cuma memang tekanannya nggak bisa kenceng. Aman kalau buat keran-keran gini bocor-bocor dikit masih aman gitu. Kita bocor-bocor dikit. Nah, ini kita bocor-bocor dikit misalnya. Kita tutup nih, bocor-bocor dikit nih. Nah, ini kan yang atas nih. Ini kan harusnya, oh ini kebuka. Kebuka ke sono. Nah, ini kan dia mati. Kalau bocor-bocor dikit dia nggak akan hidup dia kalau pakai close fit. Nah, ini berlaku juga loh kalau misalnya inputnya kurang, dia nggak mau hidup. Kalau tanah segini dia belum hidup. Nah, kalau buka full ya baru hidup. Seperti itu. Nah, kira-kira jelas ya perbedaan 90 watt, 100 watt, pompa pendorong yang tidak berisik, halus untuk satu keran. Satu keran aja tadi kalau kita buka 2 keran, ternyata yang satu lagi nggak kebagian, drop seperti itu satu keran. 1 titik. Ya mungkin kalau 2 titik, 3 titik boleh dipakai asalkan makanya jangan bareng-bareng. Kalau bareng-bareng ya hasilnya ya dikit banget penaikannya. Nah, ada penaikan tapi sedikit banget. Tekanannya nggak ada, sekitar 10 PSI aja. Buat semprot tanaman bisa, cuma tekanannya kurang juga tetap ya. Beda dengan pompa yang bertekanan tinggi. Oke, sementara review untuk pompa pendorong portable rumahan saya cukup sekian ya. Kalau ada yang kurang jelas atau ada pertanyaan silahkan di komen. Jangan lupa like juga video ini, subscribe buat yang belum subscribe, share bila mana video ini bermanfaat. Sebelum menjadi patokan lah kalau mau beli pompa pendorong, mau pilih yang mana, pompa DC atau pompa pendorong portable yang model ini, silahkan
Silahkan bisa sesuaikan dengan kebutuhan dan budget masing-masing. Terima kasih sudah menyimak video Tukuran TV sampai akhir. Sampai ketemu di video Tukuran TV berikutnya. Nanti kita akan uji yang lain yang lebih menarik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.